Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua, para dewan juri yang kami hormati. Perkenalkan, saya Kayuzuran Alvaro, beserta dengan rekan saya, Errol Muhammad Yazid Handono. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan ide bisnis kami yang berjudul Nutrisync, AI-powered Nutrition Planner with Health Monitoring Integration. Berawal dari laporan riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa pengidap obesitas pada orang dewasa mencapai 21,8%. Menurut data manidak.com, harga konsultasi nutrisi sendiri itu terhitung mahal, mulai dari 500.000 hingga 2 juta. Namun, hal ini dipatahkan dengan adanya tren penggunaan wearable device seperti smartwatch yang kini kian meningkat pesat di kalangan masyarakat. Kami menyadari adanya gap di mana wearable device ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan personalisasi kesehatan. Maka dari itu, Nutrising hadir menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Kami menawarkan platform berbasis AI yang menyediakan rekomendasi kebutuhan nutrisi berdasarkan analisis data kesehatan secara real-time dari wearable device. Kami menawarkan solusi dengan tinggi efisiensi, personalisasi, dan akurasi. Tidak hanya untuk mencapai tujuan kami di pasar kesehatan digital, namun kami berupaya untuk mewujudkan Sustainable Development Goals, khususnya pada poin 3, 9, dan 12 pada setiap proses kami dan tujuan bisnis kami. Kami sendiri telah menargetkan konsumen, yaitu individu umur 20 sampai 45 tahun yang menggunakan aplikasi kesehatan dan juga menggunakan wearable device. Tentunya individu tersebut peduli dengan pola hidup sehat. Kami juga telah menganalisis data persebaran penggunaan aplikasi kesehatan global dan Indonesia terdapat di rank 3. Nah, maka dari itu kami yakin kami bisa menembus pangsa pasar kesehatan digital. Mengapa harus Nutrisync? Nutrisync memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama yaitu ada rekomendasi nutrisi berbasis data AI. Yang kedua ada dashboard integrasi dengan wearable device yang berupa UI aplikasi yang mudah digunakan oleh pelanggan kami. Dan juga tentunya ada konsultasi dengan ahli gizi dan pengiriman makanan sehat. Nah, keunikan dari Nutrisync tersebut adalah personalisasi hingga level genetik dan laporan kesehatan otomatis untuk pengguna. Kami telah merancangkan pengembangannya menjadi 3 tahap. Untuk tahun pertama dan kedua ada peluncuran versi dasar platform dengan fitur utama NutriSync. Tahun ketiga ada penambahan integrasi dengan wearable device terbaru. Tahun keempat sampai kelima ada ekspansi fitur aplikasi NutriSync berdasarkan feedback dari customer. Untuk kami menganalisis kompetitornya, kami menganalisis kompetitor dari LiveSum dan MyFitnessPal, dan kami yakin kami unggul di kuadran satu dengan personalisasi layanan berbasis AI yang terintegrasi dengan wearable device. Dan kami sangat kompetitif dengan layanan utama yang menyediakan analisis data secara real-time dan akurasi AI yang sulit untuk dimiliki oleh platform lain. Kami juga telah menganalisis pasar dengan melakukan segmentasi yang dibagi menjadi geografis, demografis, dan psikografis, dengan fokus utama pengguna kami adalah pengguna wearable device dan individu yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus. Dan segmentasi ini telah kami validasi dengan adanya survei yang menunjukkan bahwa minat tinggi sebesar 63% perusahaan sangat antusias dengan prospek dari inovasi layanan kesehatan berbasis digital. Untuk distribusi platform sendiri, kami bagi menjadi dua strategi, yaitu online dan offline. Untuk strategi online, kami akan memasang iklan di sosial media untuk mengenalkan produk kami. Kemudian untuk instalasi platform, kami akan pasang di App Store dan Google Play, serta kami akan berintegrasi dengan aplikasi platform wearable seperti Samsung dan Garmin. Untuk offline strategi sendiri, kami akan melakukan workshop, pameran, dan seminar untuk mengenalkan Nutrisync ke kancah yang lebih luas. Untuk pengembangan, di awal tahun kami membutuhkan modal awal sebesar 2 miliar 36 juta yang akan digunakan untuk pengembangan teknologi serta platform kami. Nah, dengan adanya target pengguna pada tahun pertama yaitu 10.000 target dan rata-rata harga langganan platform yaitu 75.000, maka kami yakin di tahun pertama kami akan mendapatkan total pendapatan sebesar 8 miliar 290 juta dengan ditambah komponen-komponen pendapatan lain seperti konsultasi ahli gizi, komisi mitra kesehatan makanan sehat, dan iklan dalam aplikasi. Namun jika kami mengesampingkan seluruh komponen tersebut, maka kami membutuhkan sebanyak 42.000 paket
se atau setara dengan 4 tahun untuk mencapai titik break even point. Terakhir, Nutrisync adalah platform AI untuk menyediakan rekomendasi nutrisi untuk mengajak masyarakat ke langkah yang lebih sehat. Mari bergabung bersama kami untuk menciptakan dunia yang lebih sehat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, oke, saya langsung mulai ya. Ini kan Baik, kamu pakai AI ya. Nah, betul. AI yang kamu maksud itu AI seperti apa? Jadi, maksud AI kami itu akan mengumpulkan data pengguna yang dimana di aplikasi kami akan mengumpulkan data-data seperti eh, mereka umur berapa, kemudian mereka memiliki alergi apa, kemudian ini akan digabungkan dengan integrasi dari wearable device yang dimana wearable device itu menyediakan seperti kadar gula, kemudian jam tidur, detak jantung, yang dimana ketika seluruhnya diintegrasikan, kami akan menggunakan algoritma AI dengan menyesuaikan yang nantinya akan menyesuaikan kebutuhan nutrisi mereka secara personal. Nah, AI-nya itu kayak gimana? Masih belum nangkep sih. Apakah di modelnya atau untuk pengumpulan datanya atau Oh baik. Untuk AI-nya sendiri kami akan gunakan untuk analisis datanya, Kak. Seperti itu. analisis data? Nah, Betul. analisis datanya itu untuk apa? Istilah outputnya dari analisis data itu seperti apa? Output Klasifikasi. dari analisis data sendiri nantinya AI kami akan menganalisis data dari pengguna, entah itu yang dituliskan secara manual, data pengguna di aplikasi kami, maupun integrasi dari wearable device sendiri yang nantinya akan mengeluarkan output rekomendasi nutrisi makanan kebutuhan si pengguna kami, Kak. Seperti itu. Oke. Oh ya, kalian dari jurusan mana aja nih? Kalau boleh Kami tahu. dari sistem informasi. Sistem Hmm, informasi. Betul. oke. Semester? Semester 4, Kak. Oh, oke. Mungkin Mas Zufar bisa melanjutkan pertanyaan dari saya, Mas. Oke, gini, itu tadi kamu bilang wearable device-nya untuk eh, kadar gula ya tadi ya kalau nggak salah ya kamu bilang ya. Itu gimana caranya wearable device deteksi kadar gula gitu? Oh ya, mohon maaf Kak, tadi mungkin saya salah menyampaikan untuk kadar gulanya. Namun semakin ke sini kita kan semakin tahu bahwa wearable device itu semakin meningkat teknologi yang digunakan dan analisis-analisis datanya pun tidak hanya apa namanya, tidak hanya kualitas tidur, kemudian detak jantung, namun seperti kebutuhan air pun mereka dapat mengetahui dari wearable device sendiri, seperti itu Kak. Oke, jadi data apa yang ingin kamu dapatkan dari wearable device ini sebenarnya? Data yang kami inginkan sejauh ini kami belum memikirkan lebih lanjut. Namun apa yang kami tangkap dan kami inginkan itu seperti data-data detak jantung. Nah, itu kan menandakan jadi salah satu parameter di mana untuk menentukan nutrisi, Kak. Namun eh, ada parameter-parameter lain yang kami ambil yang mungkin kami belum mendalami lagi apa yang akan diambil dari wearable device sendiri untuk menentukan nutrisi kebutuhan pengguna kami, Kak. Seperti itu. Oke, oke, oke. Hmm. eh Nextnya ke depannya kalian ini cuman cuman ini ya sistem informasi ya kalian satu tim ini. Betul, Kak. Oke, nextnya tolong ya cari tahu ya instrumen terkait wearable device ini karena ini penting gitu. Apa yang data yang ingin kalian dapatkan itu apa dari wearable device? Kedua, analisis apa yang ingin kalian lakukan untuk AI-nya? AI itu kan kalau di diagram Venn kan itu kan cakupan paling luas, ya kan? Betul. Di Betul, Kak. dalamnya itu ada deep learning, ada machine learning, ada lain-lainnya. Oke. Nah, AI yang kalian gunakan itu apa? Apakah clustering, apakah klasifikasi, atau eh apa time time data Hmm. gitu, atau time series atau gimana gitu? Tolong dicari lagi ininya gitu. Oke. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya itu hmm,
Gimana caranya kalian meyakinkan gitu bahwa customer ini ingin membeli alat kalian? Gimana caranya? Mungkin rekan saya ingin menjawab. Cara kami untuk meyakinkan bahwa para customer kenapa harus untuk mendownload atau membeli dari produk kami itu karena kita memiliki konsultasi dengan ahli gizi yang mungkin jarang sekali, yang biasanya di komputer-komputer kami itu hanya foto memfoto makanan dan kemudian mengeluarkan berapa proteinnya atau apanya. Menurut kami itu kurang apa ya, kurang efektif. Jadi kami memiliki konsultasi dengan ahli gizi sendiri agar para konsumer mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan. Mungkin menambahkan sedikit Kak. Nah, untuk cara kami menarik pelanggan, yaitu kami kan punya fitur unggulan kami di mana kami menawarkan analisis data secara real time dari wearable device yang terintegrasi itu Kak. Nah, di situ kami dapat meyakinkan pengguna untuk menggunakan kami dan nilai tambahnya lagi, saat ini kan untuk konsultasi gizi sendiri masih terhitung mahal Kak. Jadi kami ingin memberikan solusi yang ibaratnya dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Seperti itu, Kak. Nah, untuk tahap awal sendiri kami akan menyediakan tahap uji coba. Jadi, untuk meyakinkan pelanggan kami menggunakan platform kami, Kak. Seperti itu. Oke, terus kalian ketika menjualnya harga paketnya berapa ya? Baik, Kak. Jadi, untuk paketnya sendiri, itu kami bagi menjadi dua. Ada paket dasar dan paket premium. Untuk paket dasar sendiri, itu ada di 50.000 Kak. Yang dimana itu untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi uh, nutrisi saja, Kak. Namun, kami menawarkan fitur yang lebih jauh lagi di paket premium, yang dimana kami akan menyediakan diskon di pengiriman makanan dan gratis konsultasi dengan ahli gizi sebulan itu 2 kali, Kak. Itu Oke, akan kemudian itu kan eh, dari subscriber ya berarti ya, dari langganan per bulan. Oke. Selain itu revenue stream-nya apa? Revenue stream itu ya, apa ya? berpendapat Ya, Anda. itu. Jadi untuk revenue streamnya sendiri, kami akan bekerja sama dengan platform-platform kesehatan, apalagi kami kan terintegrasi dengan wearable device seperti Samsung, Garmin, dan kesehatan lainnya. Kami akan menawarkan mereka untuk memasang iklan, yang dimana itu menguntungkan kedua belah pihak, dan kita akan ngambil komisi dari situ. Kemudian dari komisi konsultasi ahli gizi, serta pengiriman dengan mitra makanan sehat, ya. Oke, berarti iklan ke ini ya, penyedia iklan ya kamu ya ke beberapa brand ya. Terus, oke, wearable-nya itu merek apa? Atau kalian menggunakan pihak ketiga, atau kalian membuat sendiri, atau gimana nanti? Kita bekerja sama dengan platform-platform yang udah menyediakan wearable device Kak, kayak Samsung, Garmin, Apple Oh, Watch, dan masih banyak lagi yang nantinya kita akan reach. Dan untuk kedepannya kami akan terus melakukan research perangkat wearable apa yang dapat diintegrasikan dan kami akan ajak kolaborasi untuk dapat bekerja sama dengan platform kami Kak. Seperti itu. oke, oke. Hmm, bentar, aku mau nanya balik lagi deh ke AI-nya. Aku kebetulan kalian kan sistem informasi ya, kok aku jadi penasaran ya AI-nya gitu ya. Kan aku sebagai orang awam gitu. Nah, jadi AI yang kalian gunakan tuh apa namanya? Nah, sejauh ini Kak, kami sendiri belum menempuh mata kuliah di AI dan baru kemarin kami itu uh, baru semester ini kami akan menempuh mata kuliah AI Kak. Jadi kami akan mempelajari mendalami AI itu di saat ini. Untuk sejauh ini, kenapa kami mengambil AI itu karena ketertarikan kami dan fokus kami kalau AI ini teknologi yang semakin berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat. Jadi kami ingin menjangkau AI itu, Kak. Namun untuk saat ini kami belum tahu secara spesifik apa yang akan kami gunakan untuk machine learningnya seperti nanti uh, linear regression atau clustering segala macam itu kami belum sampai tahap situ, Kak. Tapi kedepannya kami akan mempelajari itu untuk memastikan
Nutrising akan mendapatkan algoritma AI yang sesuai dan akurasi tinggi. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih ya jawabannya ya. Eh, udah bagus dari presentasi, cara presentasinya udah bagus, PPT-nya udah bagus, terus desainnya juga udah bagus. Lebih diimprove lagi terkait teknis-teknisnya ya, karena gimana pun itu juga penting. Terus bisnisnya juga udah lumayan oke buat aku gitu. Gimana Mas Virus mau nanya kah atau gimana atau udah Oke. dicukupkan saja? Mungkin dari Mas Arik ada tambahan atau cukup? Saya nggak ada tambahan. Monggo ke Virus aja, Oke. Mas Virus. Oke. Oh ya, untuk ini sih, untuk apa namanya, anggaran biaya juga mungkin perlu diperhatikan lagi ya, saran saja. Untuk awal, seharusnya di proposalnya kan kalian juga menampilkan gaji juga ya, gaji karyawan sebesar berapa itu. Nah, itu kayak lebih sangat banyak ya, too much untuk pemula. Saran saya mungkin agak diperkecil dulu supaya apa? Supaya BIP kalian bisa lebih cepat. Kalau misalkan rilis produk bisa lebih cepat dari 4 tahun. Ya, Baik, Kak. untuk awalnya mungkin kalian bisa gaji diri sendiri 2 juta dulu atau 1 juta dulu. Di bawah UMR pun Oke. nggak apa-apa. Penting Baik, Kak. dasarnya kalian bisa nge-scale up untuk bisnis kalian itu biar bisa dapat returnnya lebih cepat dan profitnya juga lebih cepat. Mungkin cukup itu dari saya. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin dari tim Doa Ibu atau tim Nutrising ada closing statement. Mungkin dari kami ingin eh, sedikit menyampaikan kami berterima kasih atas segala masukan dari para juri yang mana ini sangat membantu kami untuk mengembangkan Nutrising ke langkah yang lebih besar dan untuk mengimplementasikannya ya Kak ya. Karena jujur kami dari sistem informasi itu salah satu outputnya kan ke arah situ juga dan kami berharap kami dapat mengimplementasikan Nutrising secara nyata. Mungkin dari kami terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima